Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati yakni kepada dosen pengampun kita, yakni Pak Nurul Huda, serta teman-teman kita kelas ekstensi yang selalu saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya perkenalkan diri saya sebagai murid ekstensi. Ini adalah nama saya Muhammad Nurul Iksan. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hadis ke-12 dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana memang ini ada sedikit kolerasinya tentang pendidikan. Artinya apa ya? Artinya nanti di dalam hadis ini kita ada beberapa poin penting sebagai seorang muslim dalam menjalankan aktivitas, terutama dalam pendidikan. Nah, dalam hadisnya, ya, ini adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ahadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairihi wa hakadha. Nah, hadis ini ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, merupakan tanda baiknya Islamnya seorang itu dia yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ya. Hadis hasan riwayat Tirmizi dan lainnya. Nah, artinya apa ya? Hadis seorang muslim ya, yang mana Islamnya itu dikatakan baik nih. Ya, Rasulullah yang mengatakan bahwa dia itu yang meninggalkan ya hal-hal yang tidak berguna baginya. Artinya apa? Ketika kita sedang belajar, sedang ibadah, atau udah wayanya azan, ya sering nih, ini sering terutama di dalam kalangan masyarakat nih sering ya, terjadi gini. Ya, dia lebih mementingkan hal-hal yang tidak berguna, terutama slot, ya, judi online. Ya. Itu judi online bisa menghambat kita beribadah, ya. Sehingga ini menjadikan suatu hal yang tidak berguna. Nah, terus di dalam hadis ini ya, memiliki 5 poin yang perlu kita ambil, ya, atau pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, ya, termasuk sifat-sifat orang muslim adalah dia yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia, serta menjauhkan perkara yang tidak berguna baginya, serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah. Artinya apa ya? Artinya kita sebagai seorang muslim yang mana kita harus bisa menyibukkan diri kita dengan tujuan taqarrub ilallah, itu mendekatkan diri kepada Allah, entah dengan ibadah atau belajar, ya kan? Atau jangan debat sama temen lah, ya, diskusi sama temen, ya, sodako dan lain sebagainya. Itu salah satu cara kita mendekatkan Tuhan. Dan juga apa ya, serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah. Dan artinya apa ya? Meninggalkan hal-hal yang buruk lah.
seperti ikut judi online ya kan, sekarang yang lagi viral ini ya kan. Atau ya, main ML kelebihan waktunya ya kan, doanya azan bukan sholat, ini malah main ML aja nge-push ya kan. Nah terus poin kedua apa ya kan, pendidikan bagi dirinya, bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. Artinya apa? Pendidikan bagi diri dan perawatannya. Pendidikan ini merupakan suatu perawatan dirinya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. Jadi dari sini kita harus lebih giat belajar ya kan? Guna meninggalkan hal-hal perkara yang tidak berguna, seperti nongkrong-nongkrong, ngobrol, gibah ya kan, biasanya kalau cewek begitu kan ya. Nah terus yang ketiga ya, ini adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, adalah kesia-siaan dan merupakan tanda kelemahan iman. Dan yang ketiga ini rada-rada ngeri juga ya kan, ini hampir semi-semi murtad ini ya. Ya ini adalah pertanda kelemahannya iman. Ya, artinya apa? Orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna itu merupakan salah satu tanda kelemahan iman. Artinya ya main-main kayak sekarang, main apa sih? Ya main-main cewek, free sex ya, itu lebih parah ya. Ya main ML lah ya, minimal main ML, game terlalu berlebihan ya kan, itu bisa meninggalkan perkara-perkara yang seharusnya menjadi kewajiban. Selanjutnya yang keempat adalah anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri bagi dunia maupun akhirat. Nah, sehingga di dalam hadis ini juga, dalam poin keempat ini, anjuran untuk seorang muslim itu memanfaatkan waktu. Ketika kita memiliki waktu luang ya, bagaimanapun ketika kita lagi belajar atau di kampus ya, bagaimanapun daripada main ML ya kan, atau nongkrong yang nggak bermanfaat lah ya. Kalau di sini mah insya Allah di Indonesia bermanfaat semua ya, insya Allah ya kan. Itu kita mendingan mencari manfaat yang kembali kepada diri kita. Misalkan ada nih waktu kosong ya kan, di kampus Unusia, oh ada seminar nih di lantai 4 ya kan, di aula, ikut aja. Itu kan suatu hal yang bermanfaat ya kan? Pasti ada ilmunya di situ ya. Nah selanjutnya ya, ini adalah poin kelima, yaitu ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya, yang mana dapat mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian di antara manusia. Nah hadis ini memiliki makna ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya. Artinya apa? Ketika kita sebagai seorang diri nih tahu ada masalah orang kan, orang itu nggak menceritakan ke kita, tapi kita ikut campur, itu nggak boleh. Ini nanti yang mana hadis ini juga menjelaskan bahwasanya dapat mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian di antara manusia, begitu. Jadi kita bisa ambil hikmahnya bahwasanya dalam pendidikan itu kita perlu ya, adanya hadis ini sebagai tanda seorang muslim dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Maka dari itu seorang pendidik atau seorang guru atau kita sebagai seorang pelajar terus bisa memanajemen waktunya dengan bermanfaat. Mungkin itu cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dari saya, mohon dibukakan pintu maaf ya. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.